Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar tentang hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton ini ada 3 jenis. Yang pertama, suatu benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau bisa kita balik, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan. Benda tersebut akan tetap diam atau benda tersebut akan tetap bergerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, jika pada sebuah benda yang bermassa M bekerja sebuah gaya F, maka benda tersebut akan mengalami pergerakan dengan percepatan sama dengan A. Nah, keadaan ini bisa kita rumuskan bahwa A atau percepatan itu sebanding dengan F atau gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda atau M. Nah, hukum yang ketiga dari hukum Newton ini mengatakan bahwa jika pada sebuah benda dikenakan sebuah gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi itu sama dengan min F reaksi. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Nah, jadi ada 3 poin ya hukum gerak Newton ini. Nah, coba kita lihat sebuah contoh soal. Misalkan
ada dua buah kotak. Ini contoh soal ke-1. Kotak yang satu masanya M1 sebesar, misalkan di sini masanya 4 kg. Kemudian bersentuhan dengan kotak yang kedua M2 besarnya 2 kg. Nah, kemudian pada kedua benda ini bekerja sebuah gaya yang besarnya 20 Newton. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya aksi reaksi antara M1 dan M2? Jadi nanti F M1 itu akan sama dengan F M2. Nah, ini berapa nilainya? Gitu. Nah, ini bisa kita kerjakan pertama kali dengan kita harus mencari dulu percepatan yang dialami oleh kedua benda ini, berapa percepatannya atau A-nya berapa. Nah, kita bisa mencari A atau percepatan dengan memakai hukum Newton yang kedua, yaitu F dibagi M. M-nya di sini M total. F-nya itu 20 Newton. M totalnya tadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga percepatannya adalah 3 1/3 ya. 3 2/6 atau 3 1/3. Nah, setelah itu kita uraikan gaya yang terjadi antara M1 dan M2. Nah, karena tadi di sini terjadi aksi reaksi, maka M1 itu akan mendorong M2, berarti arahnya ke sana, ya, ke kanan. Ini adalah F1. Kemudian M2 akan mendorong M1, arahnya ke kiri, ya. Kita kasih simbol, ini adalah F2. Nah, kita ambil saja salah satu, ya. Atau kita kerjakan saja dua-duanya. Maksudnya gaya yang bekerja pada kotak 1 dan kotak 2. Nah, pada kotak 1, nah di sini kita terapkan hukum Newton 2. Nah, F sama dengan, atau sigma F, boleh sigma F sama dengan M1 dikali A. Gitu. Sigma F-nya di sini karena pada M1 ini bekerja dua gaya, yaitu gaya luar yang F ini dan gaya dari M2 yaitu F2. Ya. Nah, F arahnya ke kanan positif dikurangi F2 arahnya ke kiri negatif, sama dengan M1 dikali A. F-nya 20, F2-nya dicari. Ini sama dengan M1-nya tadi 4, A-nya tadi kita tulis saja 20/6 saja. Nah, kita perkecil saja di sini.
sama dengan 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2/3 kali 20. Ini sama dengan 40/3. Nah, sehingga F2 nya sama dengan 20 dikurangi 40/3. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini 60/3 itu sama dengan 20 dikurangi 40/3 sama dengan 20/3. Nah, Newton ya. Nah, itu kalau kita tinjau kotak 1. Nah, kalau kita tinjau kotak 2, itu hasilnya harus sama ya. Nah, tadi karena aksi reaksi F1 sama dengan F2. Nah, kalau kotak 2 yang kita tinjau, berarti tetap kita pakai hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M2 dikali A, karena yang kita tinjau adalah kotak 2 M2 ya. Nah, sigma F-nya apa di sini? Sigma F-nya yang bekerja pada kotak 2 itu adalah F1 sama dengan M2 dikali A. M2 itu 2 kg. A tadi 20/6. Nah, hasilnya 2 kali 20 adalah 40/6. Ini kalau kita perkecil bagi 2, penyebut dan pembilang, itu sama dengan 20/3. Nah, berarti hasilnya sama ya, 20/3 Newton. Nah, itu adalah hukum gerak Newton. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, coba kalian kerjakan ya, latihan soal ya. Misalkan tadi ada 2 kotak, yang satu 6 kg, kemudian yang satu 2 kg. Pada kotak tersebut, ini misalkan di atas meja kotaknya, pada kotak tersebut bekerja gaya F sama dengan 40 Newton. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya aksi reaksi antara kotak 1 dan kotak 2? Jadi F1 sama dengan F2. Nah, berapa nilainya? Nah, silakan kalian jawab. Nanti hasilnya boleh dikirim di kolom komentar. Sekian saja pembahasan tentang hukum gerak Newton. Semoga bermanfaat. Selamat dan sukses.